Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ciatel, Kecamatan Regol. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Halo Rampes, Teteh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Kirang ieu we, kirang artos. Sami. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Halo Sampurasun warga Bandung. Saya Lurah Ciatel, Pandu Willy Wardana. Selamat datang di channel YouTube Diskominfo Kota Bandung. Baik. Bapak sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai lurah di Ciatel? Saya masuk ke sini 2020 akhir ya. 2020 akhir Desember 2020 akhir, berarti mulainya 2021 awal lah. Baik. Oh, itu tantangannya pada saat itu lumayan berat ya Pak ya, Pak? Karena pada saat itu sedang pandemi ya. Oh iya, betul. Luar biasa. Iya. Baik, Bapak mohon kiranya nih bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Ciatel. Kelurahan Ciatel Ya, ya. silakan. Kelurahan Ciatel masuk Kecamatan Regol ya, masuk wilayah KRS Kota Bandung. Batas wilayah luas wilayahnya sekitar 45 hektar. Dikelilingi oleh Jalan Otista, sebelah barat Jalan Otista, sebelah timurnya Jalan Ramdan, kemudian utaranya Inggit Ganarsi dan Pungkur, di sebelah selatannya Jalan BKR. Jumlah penduduk sekitar 6 ribuan lah, 6 ribuan. Ya, 6 ribuan. Baik, kalau mayoritas nih Pak, penduduk di sini mata pencahariannya apa sih Pak? Mungkin pedagang ya, pedagang, karyawan swasta kebetulan, PNS juga ada, PNS juga ada. Tapi kebanyakan karyawan swasta dan pedagang deh. Betul sekali. Karena nih memang Kelurahan Ciatel ini bisa dibilang di tengah kota Bandung juga nih Pak. Apalagi banyak kuliner dan lain-lain, dan mungkin memang kebanyakan juga pada swasta ya Pak, atau mungkin berdagang atau usaha seperti itu. Nah, selain itu Bapak, kita juga ingin tahu nih Pak, potensi apa aja sih Pak yang ada di Kelurahan Ciatel ini? Potensi ya. Kalau potensi mungkin dari warganya ada UMKM juga ya, UMKM juga. Mungkin Teteh pernah dengar toko roti Najwa. Nah, Najwa di RW 9 tuh. Oh, ada di sini. Ada di situ. Tapi kalau selebihnya mungkin ini juga lapangan Taman Tegalaga itu masuk kelurahan kami. Oh, itu masuk kelurahan Ciatel ya? Jadi di Tegalaga itu kebetulan PKL-PKL-nya sudah ditata, sudah bisa dimasukkan ke dalam. Jadi banyak UMKM dari kelurahan kami juga, warga masyarakat yang ikut berjualan di sana. Jadi ada perputaran di bawah lah ya. Betul, gitu. betul. Mungkin itu juga bagus untuk mereka. Itu mungkin. Baik, lalu apa lagi nih Pak inovasi atau potensinya? Oh nih, Pak? iya, kalau dari kelurahan sendiri. Dari kelurahan Ciatel. Kita punya beberapa inovasi lah. Sebetulnya dulu waktu masa pandemi itu kan ada semacam tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar rumah ya. Nah, kami siapkan aplikasi untuk pelayanan masyarakat. Misalnya pembuatan surat keterangan usaha gitu, surat domisili atau surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh warga masyarakat itu bisa melalui online. Jadi aplikasinya bisa di-download di HP. Nah, mungkin dari HP saja bisa. Dari HP ada di situ pelayanan Kelurahan Ciatel, diklik saja. Di situ ada beberapa jenis pelayanan. Baik. Termasuk misalnya ada surat keterangan tidak mampu, ada juga di situ. Jadi bisa diklik, kemudian setelah dia daftar dari HP, kemudian masuk ke kami, petugas kami menginput, melihat datanya, kemudian tinggal dicetak. Nah, itu bisa kita kirim PDF aja ke mereka, jadi tidak perlu datang. Itu pada saat pandemi. Pandemi ya, itu sangat memudahkan sekali untuk masyarakat, jadi tidak usah datang ke kantor. Nama aplikasinya apa Pak? Namanya Sipelor. Sistem Pelayanan Online Kelurahan Ciatel ya. Oke, baik. Dan ini juga Sipelor, saya mendengar ada dua ya Pak, ada Sipelor dan Sipelor. Jadi R-nya ada dua nih wargi Bandung. Itu mohon Bapak dijelaskan bagaimana. Kalau Sipelor yang pertama itu munculnya pada saat pandemi 2021 ya. Itu juga disahkan dihadiri sosialisasi oleh Pak Camat dulu. Oleh Pak Camat.
Nah, si pelor yang kedua, R-nya 2, Iya. itu berangkat dari staf saya Kasipem, ada pendidikan, pendidikan diklat, hasilnya itu. Kemudian diterapkan di Kelurahan Ciatel, si pelor yang R-nya 2 itu adalah sistem pelaporan dari RT RW. Sistem pelaporan untuk? RT RW itu kan harus melaporkan setiap bulannya ya, termasuk melaporan pindah datang warganya, kematian, kelahiran, atau ada bahkan jumlah, misalnya jumlah UMKM berapa, jumlah masjid berapa, misalnya jumlah pohon malah di setiap RW harus dilaporkan ya. Nah, pelaporan itu bisa melalui online juga. Yang si pelor yang R-nya 2 R-nya ini 2 ya? itu RT RW R-nya 2. Jadi baik. memudahkan untuk Nama kepanjangannya masih sama, Pak? sistem pelaporan. Kalau yang pertama sistem pelayanan. Oh, kalau yang kedua sistem? Yang kedua sistem pelaporan online gitu dari RT RW. Baik. Kalau yang kedua ini sejak kapan, Pak, itu? Itu 2022 pada saat Kasipem dapat diklat gitu. Wow. Dia mendapatkan pendidikan pelatihan, kemudian dia membuat sesuatu aplikasi untuk inovasi di Kelurahan Ciatel juga. Baik. Gitu. Wah, luar biasa sih ini. Jadi memang sangat memudahkan sekali. Nah, itu berarti cara kerjanya hanya tinggal di-download saja. Itu sudah ada di Play Store dan di App Store ya, Pak ya? Mungkin Play Store belum ya. Belum mungkin karena kita hanya mungkin baru internal saja, kita belum lapor ke Diskominfo sebetulnya. Diskominfo mungkin belum tahu loh. Belum tahu. Oh, jadi baru internal saja ya, internal Pak? Saja kami dari 2021 ya. Wah, itu harus segera nih Pak, biar kita semua tahu dan itu bisa langsung ada di Play Store juga dan sangat memudahkan pastinya. Seperti itu, keren-keren. Lalu Pak, ini sampai saat ini Pak masih berjalan dan bagaimana sih Pak manfaatnya khususnya untuk masyarakat nih Pak? Sebetulnya ada positif negatifnya ya. Oh, boleh Bapak disampaikan. Pada saat pandemi itu sangat diperlukan, Bu. Tapi ada satu bukan sisi negatif ya, kekurangannya. Jadi kita tidak bisa silaturahmi. Betul nggak? Betul. Nah, makanya pada tahun yang sama setelah pandemi COVID selesai, kita punya program lebih dekat lebih baik. Betul. Nah, maksudnya lebih dekat lebih baik. Setiap hari Kamis kita ngantornya bukan di sini, Bu. Di mana, Pak? Di kantor RW. Misalnya hari Kamis minggu pertama di RW 1. Di sana kita berkantor. Ada warga nggak usah ke sini. Jadi ke kantor RW saja. Ketemu di sana silaturahmi sampai sore lah ya. Ada yang main catur, ada makan-makan sama warga ya. Kemudian minggu keduanya dengan di RW 2 gitu setiap hari Kamis. Jadi untuk yang online boleh, tapi pelayanan secara tatap muka juga perlu juga untuk warga masyarakat. Gitu. Karena mungkin menyampaikan keluh kesah juga bisa langsung ya, ya Pak ya. Ya betul, makanya lebih dekat, lebih baik gitu. Dari jarak lebih dekat, dari sisi hati juga ya, kenal juga lebih dekat. Karena kan kalau misalkan kita hanya di WhatsApp atau misalkan berbasis aplikasi mau menyampaikan juga kurang detail seperti kalau kita ketemu langsung ya Pak ya. Betul. Baik, luar biasa. Nah Bapak, ini di Kelurahan Ciatel juga mempunyai aplikasi Si Pedas katanya Bapak. Ini sistem pelayanan usulan data terpadu Kelurahan Ciatel. Nah ini tujuannya untuk apa dan siapa sih Pak sosok dari ide di balik inovasi tersebut? Ya, mungkin yang melatar belakanginya adalah data DTKS selalu berubah-ubah. Ya, data miskin, data yang perlu bantuan sosial, data-data seperti itu yang kesejahteraan terpadu itu berubah-ubah. Di kami itu terakhir terdata itu sekitar data DTKS itu 1.600 orang yang perlu bantuan lah, yang setiap tahunnya dapat bantuan. Nah, kadang-kadang ada warga miskin baru, kan dia harus mendaftar datang ke kantor kelurahan. Atau ada yang sebetulnya dia sudah tidak miskin lagi. Harus daftar lagi, harus dihapuskan kan? Betul. Nah, Si Pedas ini adalah satu aplikasi untuk warga masyarakat berkoordinasi dengan RT RW-nya masing-masing. Mereka bisa mengajukan, misalnya ada data warga miskin baru, dia mengajukan via aplikasi tersebut. Nah, tahun ini yang kita ada penambahan 5 warga miskin baru. Tapi ada sekitar 14 orang yang dihapus. Misalnya setelah kita verifikasi ke lapangan, ternyata warga masyarakatnya sudah mapan. Salah satu yang lain, mereka bukan tinggal di sini loh. KTP kakaknya di sini, tapi di lapangan tidak ada. Dia tetap menerima bantuan.
Nah, itulah yang harus kita verifikasi agar bantuan ini tepat sasaran. Nah, si pedas ini adalah salah satunya tujuannya untuk itu. Jadi kita memverifikasi bantuan ini harus kemana. Nah, makanya di si pedas nanti ada verifikasi masuk, ada usulan-usulan masuk yang baru, kita verifikasi ke lapangan. Kami beserta staf didampingi oleh dari aparat kepolisian dan Babinsa. Gitu. Jadi data ini menjadi data yang benar-benar tepat sasaran. Untuk bantuan nanti dilaporkan ke dinas sosial, mungkin juga dilaporkan ke tingkat atasnya. Jadi mereka memberi arahan-arahan kebijakannya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Wah, mungkin itu. keren, Nah, keren. sosok yang memegang Betul. kendalinya lah Iya, ibaratnya ya, itu kasih kesos Pak Agus. Pak Agus. Nah, Masih ada Pak sampai sekarang Pak Agus ya? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada Pak Agus itu. Cuman tahun ini kan dia dapat diklat seperti kasih PEM yang lalu kan, tahun 2022. Nah, kasih PEM, kasih kesos ini Pak Agus dapat aplikasi ini dari diklat yang dia lakukan tahun ini, tahun 2024 ini. Makanya aplikasi ini baru banget. Baru ya di tahun 2024 ini. Luar biasa. Ini juga masih sama Pak, internal Pak, belum didaftarkan ke Diskominfo. Internal. Masih Cuman internal, ya? saya waktu itu jadi mentor memang tujuannya itu ke depannya memang dia akan dibagikan kepada kelurahan-kelurahan yang lain sekecamatan Rego dulu. Oke. Nanti bisa diadopsi untuk sekota Bandung. Sekota Bandung. Karena data DTKS ini memang harus tepat sasaran di Kota Bandung. Nanti mungkin Pak Agus juga nanti bagikan ke kelurahan-kelurahan yang lain. Betul, tapi khususnya ini fokusnya di Kecamatan Regol Regol dulu ya dulu. Pak ya. Tapi sementara masih di sini ya Pak ya? Masih di sini? Masih di sini Agus sementara masih di ya? sini, ya. Luar biasa. Si pedas katanya, Si lada pedas. nggak Bapak? Wah, lada itu mah pokoknya. Lada pokoknya Dulu ya. sebelum ada si pedas ini lada pisan. Banyak yang baru ke sini, kenapa saya tidak masuk DTKS? Kenapa saya itu yang lebih kaya sempat dari saya? ada Wah, gonjang-ganjing dulu ya gonjang-ganjing Pak lah. ya, Banyak. karena itu ladanya itu ya. Ladanya itu. Oke, tapi sekarang udah aman Bapak? Aman, Udah insya Allah kondusif aman. ya sekarang Kondusif. ya? Baik, aman. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, nah Bapak ini juga kami mendapat informasi bahwa bukan hanya ada aplikasi si pedas, si pelor, dan si pelor yang R-nya 2 nih Iya, Bapak. Tapi ada juga Mang Tigober Bapak. Oh iya. Nah, Mang Tigober pun ini terdapat wargi Bandung di Kelurahan Ciatel. Ini apa sih Pak tujuan dan manfaatnya? Lalu Iya. ini siapa saja nih yang ikut bisa dibilang di dalamnya Iya, nih Pak? iya. Boleh Mang disampaikan. Tigober ini sama juga seperti kasih PEM, kasih kesos. Ini Bapak Seklur yang membuat. Bapak Seklur ya. Bapak Seklur dapat diklatnya tahun 2023 lah ya, 2023. Nah, Mang Tigober ini adalah manajemen pengaduan, pelaporan dari tim kebersihan dan gorong-gorong. Nah, di setiap kelurahan di Kota Bandung kita mempunyai tim kebersihan dan gorong-gorong, namanya Gober. Betul. Gorong-gorong dan kebersihan. Kebersihan. Mereka tugasnya menyapu, membersihkan seluruh di wilayah Ciatel, termasuk jalan-jalan protokol. Dan kalau ada selokan-selokan, nah itulah tim gorong-gorong yang masuk. Nah, Mang Tigober ini adalah satu sistem pelaporan apabila di lapangan ada tumpukan sampah, ada misalnya ada kotoran gitu ya, ada saluran macet, mampet gitu. Nah, ini dilaporkan dari warga. Jadi warga bisa melaporkan, Pak di sini ada sesuatu yang harus di URC ya. Oh, harus reaksi cepat, harus mengambil sampah itu gitu ya. Nah, masuk ke sistem kami langsung berkoordinasi langsung ke lapangan. Jadi ini simple lah, ini sederhana lah. Jadi pelaporan biar mempercepat pekerjaan kami lah. Misalnya kita juga kan keliling-keliling kadang-kadang tidak sempat melihat di jalan-jalan kecil ya kotoran atau tumpukan sampah kan. Nah, melalui manajemen ini mungkin mempercepat pekerjaan kami untuk melaporkan ke DLHK agar cepat diangkut atau lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi memang ini yang ininya Gober ya Pak yang langsung melaporkan Ya, kepada betul. aplikasi tersebut. Betul. Jadi ini seluruh Gobernya harus mempunyai aplikasi itu. Ya, Atau termasuk bagaimana? warga masyarakat juga, tidak hanya Gober. Gober itu sebetulnya hanya pelaksana eksekusi di lapangan. Eksekusi langsung ya. Ini sebetulnya untuk jadi warga untuk masyarakat. ya aplikasinya ya. Betul. Oke. Lalu Pak ini Bapak bagaimana cara sosialisasinya nih Pak? Oh, udah. Agar masyarakat tahu nih bahwa ada aplikasi ini. Ya. Jadi setiap staf saya membuat satu aplikasi, itu sebetulnya disosialisasikan. Bahkan ada spanduk-spanduk yang disimpan di kantor RW. Spanduknya pemberitahuan bahwa di Kelurahan Ciatel terdapat aplikasi-aplikasi seperti ini. Termasuk semuanya juga sudah disosialisasikan lah. Tapi memang ada kendalanya memang kebetulan
kadang RT dan RW kan ada yang sudah sepuh juga ya. Dan mereka juga suka tidak memperhatikan ada kuota di HP-nya kan. Iya, Jadi mendingan sekaligus datang langsung melaporkan daripada Melaporkan. melalui yang tadi teh ya kan, tidak semuanya menggunakan Smartphone. aplikasi ya. Betul, betul, kuota. betul. Mungkin itu. Benar. Berarti memang sosialisasi sudah dilakukan Bapak ya, dan warga juga sudah pada tahu juga. Baik, luar biasa. Jadi sampai saat ini pelaporan aman Bapak ya, dan Aman, selalu insya langsung Allah. ditangani ya, Iya. karena cepat nih karena ada aplikasi tersebut. Iya, iya. Baik, lalu Pak, ini terakhir nih Pak, berarti dari banyaknya potensi atau inovasi nih yang ada di Iya. Kelurahan Ciatel Iya. ini, bagaimana sih Pak respon dari masyarakat dari awal sampai sekarang Pak? Iya. Sebetulnya kalau memang harus bicara jujur ya, harus Iya. ada semacam apa dari warga masyarakat ya, Betul, ha-ha. memberikan statementnya ya, Iya, ha-ha. di media sosial atau apalah Iya. yang bisa diketahui oleh umum. Tapi saya bisa jelaskan, saya bisa jamin lah, Iya, insya Allah warga masyarakat dengan adanya aplikasi ini memang memudahkan untuk mereka. pastinya. Dari Betul. pelayanan online, mereka juga kita juga udah bikin YouTube ya. Jadi Oh, ada YouTube kita juga, Bapak? bikin apa namanya? Bikin pada saat pelayanan online ini diresmikan, kita seperti bikin Video. video. Oke. Jadi seperti sandiwara lah ya, sinetron gitu ya. Sinetron. Apa namanya? Peran utamanya Gober juga. Gober, kemudian ada Bu Ade yang suka bersih-bersih di sini, ada Dadang tukang sapu-sapu. Wah, kreatif Ada masuk di sekali. YouTube itu. Apa Bapak nama YouTube channelnya? YouTube-nya mungkin Kelurahan Ciatel Kelurahan ya. Ciatel Kelurahan Bapak ya, Ciatel ada di si situ Pelor ya. ya, di si Pelor ada di situ. Jadi di Baik. situ dijelaskan bahwa warga masyarakat mau membuat SKU, kemudian dia melalui aplikasi karena memang ada di handphonenya. Ada di handphone handphonenya ya. aplikasinya gitu ya. Kemudian dia tidak perlu ke kelurahan. Setelah jadi justru tinggal ngambil saja. Itu pun tidak masuk karena waktu itu pandemi ya. Pandemi, betul. Hanya diambil di security, diambil selesai. Nah, ada juga menampilkan calo-calo yang tidak jadi untuk ngurus. Kan ada juga ya semacam orang-orang penyedia jasa ya. Betul. Membantu dengan diiming-iming sejumlah uang. Nah, itu menjadi tidak ada, Bu. Jadi kalau dulu kan ada yang ngurusin kakak, ada yang ngurusin KTP, orangnya ke sini. Orangnya mengeluarkan uang, kan sayang juga ya. Betul, betul. Kalau dengan online kan tidak Gampang ada, ya, bisa langsung tidak ya. bisa langsung gitu. Baik, baik. Berarti sejauh ini positif Bapak pastinya ya Insya Allah respon dari positif. masyarakat, dan sampai saat ini juga masih tidak ada negatif atau tidak ada bisa dibilang gonjang-ganjing Bapak ya, sudah tidak ada insya ya Bapak Allah ya. tidak ada. Si pedas juga sudah jarang lagi ada yang ke sini. Ha-ha. Kita nerimanya lewat sistem aplikasi saja. Luar biasa, karena apalagi nih setiap hari Kamis katanya ngantornya pindah, Ngantornya bukan di di kantor warga. tapi di setiap RW ya. Ya, itu namanya program pelayanan masyarakat lebih dekat, lebih baik. Betul, itu Bapak harus mendekatkan diri kepada masyarakat Iya, juga akan iya. merasa terangkul ya Pak, Tapi pastinya kalau masyarakat. terangkul, Ha-ha. lebih terangkul lama, nanti saya nggak boleh pindah. Jangan. Nggak bisa pindah sama masyarakat di kekepan lah ibaratnya. Jangan, nanti sayang sama Pak Lurahnya ya. Baik, Bapak terima kasih banyak Ya, Bapak sama-sama, atas sama-sama. informasinya, sudah berbagi Satu. informasi. Pastinya bareng kami di Kominfo Kota Bandung sudah berbincang-bincang juga. Semoga Bapak apapun yang Bapak jalankan dan rencanakan ini lancar dan diberi kemudahan. Alhamdulillah, amin. Dan pastinya semangat terus ya Pak ya, Ya, semangat untuk pelayanan masyarakat khususnya Ya. di Kelurahan Ciatel ini. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Bapak ya, sehat Teh. selalu Bapak. Amin. Baik, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.